Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok pastinya ya kan. Nah di video kali ini saya akan membahas kembali mengenai perhitungan pajak penghasilan atau PPh 21 dengan menggunakan PKP atau penghasilan kena pajak yang terbaru ya, yang mulai berlaku sejak Januari tahun 2023. Di video sebelumnya saya sudah bahas juga, tetapi di video kali ini saya akan bahas sampai yang level 5 atau yang PKP-nya di atas 5 miliar, dan saya juga akan bahas bagaimana menghitung PPh yang sudah menikah, kemudian suami istri memiliki penghasilan yang mana mereka hanya menggunakan satu NPWP atau dengan menggunakan dua NPWP. Nah, biar lebih paham langsung kita gaskan cuy. Oke, sebelumnya saya akan paparkan lagi di sini untuk tarif pajak PPh 21 yang terbaru ya tahun 2023. Nah, ini dia untuk PKP sampai dengan 60 juta itu tarifnya 5%, dan yang terakhir itu di atas 5 miliar tarifnya 35%. Nah, ini yang terbaru ya, berlaku sejak Januari tahun 2023. Sementara untuk PTKP-nya sendiri itu masih sama ya. Ini PTKP untuk wajib pajak pribadi atau yang belum menikah di sini ya, di mana tenaga kerja dengan nol tanggungan 54 juta atau untuk wajib pajaknya. Kemudian apabila si wajib pajak memiliki tanggungan 1 ya, maka akan tambah lagi dia sebesar 4.500.000 menjadi 58.500.000. Nah, untuk tanggungan maksimal yang dihitung dalam PTKP sebanyak 3 tanggungan ya, tapi yang terdaftar dalam kartu keluarga biasanya ya. Oke, nah kemudian ini untuk PTKP kalau yang sudah menikah tetapi si ibunya mungkin tidak bekerja ya, atau istrinya tidak bekerja. Nah, ini kawin 0 tanggungan, kawin 1 tanggungan, kawin 2 tanggungan, dan kawin 3 tanggungan. Oke. Nah, ini apabila PTKP di mana suami istri bekerja tetapi masing-masing memiliki NPWP. Artinya si ayah memiliki NPWP, si ibu juga memiliki NPWP. Nah, jadi kalau anaknya 4 dan seterusnya, maka yang termasuk dalam perhitungan PTKP-nya hanya 3. Nah, biar lebih paham langsung kita bahas saja ke contoh soalnya. Oke, nah ini contoh soal di mana PKP-nya sampai 60 juta atau penghasilan kena pajaknya sampai dengan 60 juta. Ini masih di level 1 ya. Nah, ini soalnya Pak Rano karyawan di PT Maju Jaya mendapat gaji 8 juta per bulan. Setiap bulannya Pak Rano membayar BPJS Kesehatan 150.000, BPJS Ketenagakerjaan 360.000. Pak Rano belum menikah. Ya, hitunglah besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan oleh Pak Rano per tahun. Nah, berarti kita hitung dulu penerimaannya. Penerimaannya itu berarti gaji Pak Rano per bulannya 8 juta dikali dengan 12, berarti 96 juta. Kemudian kita hitung pengurangannya. Nah, yang pertama adalah biaya jabatan 500.000 per bulan, maksimalnya 6 juta per tahun. Nah, di sini dia belum mencapai 6 juta, berarti langsung saja 5% dari pendapatan brutonya atau 5% dari pendapatan kotornya, yaitu 4.800.000. Kemudian kita kurangkan dengan iuran-iurannya ya, termasuk di sini kesehatan, ya kan? Kemudian juga ketenaga kerjaan. Nah, lalu kita kurangkan cuy, sehingga dapatlah penghasilan neto atau bersih selama setahun yaitu 85.080.000 rupiah. Nah, lalu kita hitung PTKP-nya. Nah, karena dia di sini katakan belum menikah, berarti dia belum menikah dan belum ada tanggungan, berarti hanya menggunakan untuk yang wajib pajak itu 54 juta. Nah, ini dia 54 juta. Tidak kawin, 0 tanggungan, 54 juta PTKP-nya. Berarti pendapatan neto tadi dikurangi PTKP-nya, ya kan? Dikurangi 64 juta, sehingga dapatlah penghasilan kena pajaknya itu sebesar 31.080.000. Nah, lalu PKP inilah yang kita kalikan dengan tarif pajaknya tadi. Ini masih di level 1 ya, berarti kita kalikan dengan yang 5%. Nah, ini dia. Oke, berarti 31.080.000 dikali dengan 5% itu sebesar 1.554.000 per tahun, ya kan? Nah, berarti pajak yang dibayarkan oleh Pak Rano per tahunnya sebesar 1.554.000 rupiah. Nah, ini sudah dipotong oleh perusahaan ya. Perusahaan yang membayarkan, nanti kita hanya melaporkan saja di awal tahunnya. Jadi kalau kita mau tahu per bulannya tinggal bagikan dengan 12. Oke. Nah, kita lanjutkan cuy. Oke, yang selanjutnya untuk PKP 60 juta sampai dengan 250 juta ya. Nah, ini sudah masuk kepada level yang kedua. Nah, ini contohnya.
Pak Jono karyawan di PT Maju mendapat gaji 20 juta per bulan. Setiap bulannya Pak Jono membayar BPJS Kesehatan 150.000, BPJS Ketenagakerjaan 360.000. Dan Pak Jono sudah menikah dan dia memiliki 2 anak. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan Pak Jono per tahun. Mudah banget. Mari kita hitung. Yang pertama penerimaannya dulu cuy. Penerimaannya itu cuma dari gajinya saja 20 juta per bulan. Berarti kalau per tahun menjadi 240 juta. Kemudian pengurangannya. Berarti yang pertama adalah biaya jabatannya 5% dari penghasilan brutonya kan. Nah, kalau kita kalikan 5%-nya itu dia sudah melebihi 6 juta ya kalau kita kalikan. Nah, kalau kita kalikan 5% dikali 240 juta itu sebesar 12 juta. Tapi di sini kita ambil nilai maksimalnya yaitu 6 juta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke? Nah, lalu kita masukkan pengurangan lainnya yaitu berupa BPJS Kesehatan 150.000 kalikan dengan 12. Kemudian ketenagakerjaannya 360.000 kalikan dengan 12. Jadi kita hitungnya per tahun. Lalu kita kurangkan dengan pendapatan brutonya tadi. Nah, sehingga diperolehlah pendapatan bersih atau pendapatan neto selama setahun sebesar Rp227.880.000. Nah, lalu kita akan masukkan atau kita kurangkan dengan PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajak, sesuai dengan si Pak Jono tadi, dia sudah menikah dan memiliki 2 anak. Nah, berarti dia masuk ke dalam K2 ya, kawin dan 2 tanggungan. Artinya wajib pajaknya 54 juta ditambah istrinya 4,5 juta ditambah 2 anaknya masing-masing 4,5 juta berarti 9 juta sehingga totalnya menjadi Rp67.500.000. Nah, lalu pendapatan neto kita kurangkan dengan PTKP, dapatlah penghasilan kena pajak atau PKP-nya sebesar Rp160.380.000. Nah, lalu PKP inilah yang kita kalikan dengan tarif pajaknya. Nah, berarti PPh 21 Pak Jono itu yang pertama sekali kita kalikan dengan tarif 5%, yaitu 60 juta dikali dengan 5% sebesar 3 juta. Lalu sisanya kita kalikan dengan 15%, berarti 160 juta dikurang 3 juta itu sisanya sebesar 100.380.000 kalikan dengan 15% itu menjadi 15.057.000 rupiah. Nah, lalu kita jumlahkanlah ini, maka itulah total PPh Pak Jono selama setahun, yaitu sebesar 18.057.000 rupiah. Nah, tetap ini sudah dipotong atau telah dibayarkan oleh pihak perusahaan. Nanti kita karyawan hanya membuat laporannya saja, di mana nanti SPT-nya akan muncul atau dikirim ke email kita setiap tahunnya ya. Lalu kita lapor pajaknya. Oke, mudah banget. Oke, kita lanjut cuy. Nah yang berikutnya ini sudah masuk ke level 5 ini ya. PKP 500 juta sampai dengan 5 miliar. Oh, level 4 ini udah. 500 juta sampai dengan 5 miliar. Ini level 4 ini. Nah, ini soalnya Pak Daud karyawan di PT Pertamina Tbk mendapat gaji 50 juta per bulan. Wow. Setiap bulannya Pak Daud membayar iuran BPJS Kesehatan 500.000, BPJS Ketenagakerjaan 500.000, pensiun. Ini pensiun ya, pensiun, iuran pensiun 1 juta. Pak Daud sudah menikah dan memiliki 2 anak, itulah PPh per tahun Pak Daud ya. Ini pengurangannya saya asumsikan saja ya, namanya juga contoh soal. Oke, nah langsung kita hitung cuy. Ini gampang nih cuy. Berarti yang pertama sekali penerimaannya cuy itu 50 juta tadi per bulan, kita kalikan dengan 12 berarti 600 juta per tahun. Kemudian masuk ke pengurangannya. Yang pertama biaya jabatan 5% dikali dengan 600 juta, maka kita ambil nilai maksimalnya itu 6 juta. Oke? Nah, kemudian kita kurangkan lagi dengan BPJS Kesehatannya 500.000 per bulan, kita kalikan dengan 12, 6 juta. Kemudian tenaga kerjaannya juga 500.000 per bulan, kalikan dengan 12, jadi 6 juta. Dan kemudian pensiunnya sebesar 1 juta per bulan, iurannya kita kalikan dengan 12 menjadi 12 juta. Nah, lalu penghasilan bruto tadi kita kurangkan dengan semua pengurangan. Sehingga diperolehlah pendapatan neto atau pendapatan bersihnya sebesar 570 juta rupiah.
Nah, lalu kita masukkan lagi atau kita kurangkan dengan PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, berarti dia masuk kepada level K2, menikah atau kawin dengan tanggungan 2 anak. Sama rinciannya ya, wajib pajak 54 juta yaitu si Daud tadi, Pak Daud tadi, kemudian istrinya 4,5 juta, anaknya 2, masing-masing 4,5 juta, berarti 9 juta. Nah, maka ditotalkan jadinya Rp67.500.000. Tahu ya dari mana rinciannya ya? Nah, kita kurangkanlah ini. Sehingga dapatlah penghasilan kena pajaknya sebesar Rp502.500.000. Nah, lalu kita kalikan dengan tarif pajaknya cuy. Nah, di level pertama kita ambil 60 juta kalikan dengan 5%. Ya kan? Sehingga dapat hasilan 3 juta. Kemudian di level kedua masih ada sisa duitnya ya. Berarti kita kurangkan ini 250 kurang 60 190 juta dikalikan dengan 15%, maka dapatlah Rp28.500.000. Kemudian masuk ke level selanjutnya yaitu ke level 3 ya. 250 juta ya kan. Nah, berarti masih ada sekitar duitnya sekitar 2,5 jutaan lagi ya. Itu masuk ke level 4 kali dengan 30%. Nah, jadi kalau kita totalkan ini 60 juta tambah 190 tambah 250 tambah 2,5 juta itu adalah 502.500.000 rupiah. Ya, jadi cara mengambil level 2, level 3, level 4 itu kita lihat selisihnya ini ya, 60 sampai 250 juta, selisihnya 190 juta. Kemudian 250 juta sampai 500 juta, selisihnya 250 juta. Nah, karena sisa duitnya masih ada 2,5 juta, maka kita pakai semuanya 2,5 juta kalikan dengan level yang keempat 30%. Nah, lalu kita jumlahkan lah ini cuy. Maka PPh 21 Pak Daud selama setahun itu sebesar Rp94.750.000. Nah, ini dia per tahun. Dan ini juga telah dipotong oleh perusahaan atau telah dibayarkan oleh pihak perusahaan. Oke? Wow, mudah banget. Gampang ya cuy? Nah, yang terakhir ini untuk yang level 5 ya. Untuk yang level 5 di mana PKP-nya di atas 5 miliar. Jadi di sini saya buat penghasilannya sudah sampai miliaran ya per bulannya. Nah, Pak David karyawan di PT Pertamina Tbk mendapat gaji 1 miliar per bulan. Wow. Wow, sultan ini cuy. Setiap bulannya Pak David membayar iuran kesehatan 500.000, ketenagakerjaan 2 juta. Iuran kesehatannya 5 juta, kemudian iuran untuk tenaga kerjaannya 2 juta, dan iuran pensiunnya 5 juta. Pak David sudah menikah dan memiliki 4 anak. Hitunglah besarnya pajak penghasilan terutang yang dibayarkan Pak David per tahunnya. Wow, mudah banget. Mari kita hitung cuy. Nah, ya berarti yang pertama sekali penerimaannya, yaitu gajinya per bulan 1 miliar cuy. Berarti kalau per tahunnya sebesar 12 miliar selama setahun, ya kan? Nah, lalu masukkan ke pengurangannya, sama aja kayak tadi caranya. Yaitu pertama sekali biaya jabatan maksimalnya 6 juta. Ya, 5% dikali penghasilan brutonya. Nah, karena penghasilannya wow ya kan miliar, maka ambil nilai maksimalnya 6 juta. Oke? Kemudian kurangkan dengan pengurangan yang lain seperti kesehatannya 5 juta kali 12 60 juta. Kemudian BPJS tenaga kerjaannya 2 juta dikali dengan 12 sebesar 24 juta. Kemudian iuran pensiunnya 5 juta kalikan 12 60 juta. Nah, inilah pengurangan selama setahun. Kita kurangkan dengan penghasilan brutonya tadi 12 miliar. Sehingga dapatlah pendapatan bersih atau pendapatan neto selama setahun 11.850.000.000 rupiah. Wow, orang kaya nih cuy. Oke, nah lalu kita kurangkan dengan PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya. Dia sudah menikah, anaknya 4. Berarti dia masuk di K3 ya. Nah, K3 dari mana ini? Suaminya tadi si Pak David sebagai wajib pajak 54 juta, ditambah dengan istrinya 4,5 juta, ditambah dengan anaknya 3, masing-masing 4,5 juta, totalnya 72 juta. Jadi yang ditanggung itu cuma 3 ya cuy. Mau anak kita 8 pun tetap 3 yang masuk perhitungan PTKP, oke?
Nah, berarti dikurangkan dengan 72 juta, maka dapatlah penghasilan kena pajaknya sebesar 11 miliar 778 juta rupiah ya. Jadi ingat ya cuy, yang dibebankan pajak itu PKP-nya ya, bukan pendapatan neto. Artinya pendapatan neto setelah dikurangi dengan PTKP. Maka dapatlah PKP, penghasilan atau pendapatan kena pajak. Itulah yang dibebankan ke tarif pajaknya. Oke, berarti kita hitung, kita munculkan tarif pajaknya dulu. Nah, berarti 60 juta kali 5%, 3 juta, kemudian 190 juta dikali 15%, 28 juta 500, lalu 250 juta dikali 25%, sebesar 62 juta 500, kemudian 4,5 miliar ya, 4,5 miliar dikali dengan 30%, sebesar 1 miliar 350 juta, dan sisa duitnya dikalikan dengan 35%, yaitu sisa duitnya sebesar 6 miliar 778 juta rupiah dikalikan dengan tarif level terakhir atau level 5, yaitu 35%, sebesar 2 miliar 372 juta 300 ribu rupiah. Nah, lalu kita totalkan lah ini cuy. Nah, dapatlah PPh Pak David selama setahun, yaitu sebesar 3 miliar 816 juta 300 ribu rupiah. Wow, murah banget ya kan? Nah, jadi buat kawan-kawan, jangan takut untuk bayar pajak. Semakin besar pajak yang kita bayar, berarti kalian harus bersyukur pendapatannya semakin banyak cuy ya. Jadi jangan gelapkan pajak ya. Nah, apalagi bapak-bapak yang ada di Dirjen Pajak, kalian harus lebih taat bayar pajaknya. Oke? Nah, itu dia cuy. Deddy Corbuzier tahun 2021 bayar pajaknya 8 miliar cuy katanya. Kebayang nggak berapa penghasilannya per tahun? Ya kan? Sudah pasti di atas 12 miliar cuy. Wow, luar biasa ya kan? Oke, nah itu tadi dia sampai level yang kelima ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas bagaimana untuk suami istri yang sudah bekerja tetapi mereka menggunakan satu NPWP, dan kita bandingkan nanti suami istri yang sudah bekerja dengan menggunakan masing-masing mereka memiliki NPWP. Nah, jadi kalau dikatakan dia memiliki satu NPWP namanya status kakak kartu keluarga, artinya si ayah yang membayarkan semuanya atau masuk ke dalam laporan SPT si ayah atau kepala keluarga. Nah, ini dia contohnya ya, Pak Yanto sudah menikah, memiliki penghasilan bersih. Ini bersih ya, berarti penghasilan neto sebesar 15 juta, artinya sudah dikurangkan dengan pengurangan-pengurangannya, termasuk biaya jabatan yang sudah dikurangkan, oke? Sementara sang istri, Ibu Tiara, memperoleh penghasilan bersih 8 juta per bulan. Mereka memiliki 4 anak, hitunglah besarnya pajak penghasilan terhutang yang dibayarkan jika Pak Yanto dan istrinya memiliki satu NPWP. Oke? Nah, mari kita hitung cuy. Nah, ini pakai tabel saya buat supaya gampang memahaminya ya. Oke, berarti penghasilan netonya dulu, yaitu 15 juta, kita kali 15 juta ini setahun ya, ini 8 juta. Sebulan, maaf, sorry, ini sebulan dulu. Nah, berarti kalau setahun tinggal kita kalikan dengan 12, menjadi 180 juta, ini menjadi 96 juta. Nah, inilah penghasilan neto mereka berdua, Pak Yanto dan Ibu Tiara. Nah, lalu kita kurangkan dengan PTKP-nya. Nah, penghasilan tidak kena pajak. Maka kalau dia pakai satu NPWP, jadi masing-masing dikurangkan dengan PTKP masing-masing. Nah, kalau si ayah, dia akan masuk ke dalam PTKP yang K3. Ya, K3 sebesar 72 juta. Nah, oke. Sementara kalau si ibu tadi, atau si istri, Ibu Tiara tadi, dia akan masuk ke PTKP yang hanya wajib pajak saja, itu yang 54 juta. Nah, itu dia. Mereka menggunakan satu NPWP. Jadi nanti si suami akan masuk ke dalam K3. Kenapa? Kawin, kemudian istri, dan anaknya 3 yang dihitung. Walaupun sini 4, anaknya 3. Nah, sementara si istri akan terkena PTKP nanti yang 54 juta hanya untuk dia saja, wajib pajaknya saja. Karena mereka menggunakan satu NPWP. Nah, oke. Gampang. Lalu kita hitunglah pendapatan kena pajaknya. Kita kurangkan ini.
Sehingga suami 108 juta, istri sebesar 42 juta. Nah, berarti kita kalikan dengan tarif pajaknya. Kita kalikan dulu tarif pajak untuk si suami atau si ayahnya. Berarti 5% dikali 60 juta, 3 juta, kemudian sisanya kita kalikan dengan 15%, sebesar 7,2 juta. Sementara kalau si istri, 42 juta dikalikan dengan 5%, yaitu sebesar 2.100.000. Nah, kalau kita totalkan, maka jumlah PPh si suami sebesar 10.200.000 dan si istri sebesar 2.100.000. Nah, ini PPh ini telah dipotong oleh pihak perusahaan. Nah, jadi perusahaan sudah membayarkan pajak si suami sebesar 10.200.000, sementara si istri dibayarkan oleh perusahaannya sebesar 2.100.000. Nah, ini kalau dia menggunakan satu NPWP. Nah, sekarang kita bandingkan cuy, bagaimana kalau seandainya suami istri ini masing-masing memiliki NPWP. Apakah pajaknya lebih banyak atau lebih kecil? Atau sama? Nah, mari kita bandingkan cuy. Oke? Nah, yang berikutnya ini adalah apabila mereka memiliki dua NPWP atau suami punya NPWP, istri juga punya NPWP. Maka dikatakan status PH pisah harta, MT memilih terpisah. Oke, nah soalnya sama dengan yang tadi, tidak ada saya ganti-ganti, sama persis soalnya. Berarti ini penghasilan bersihnya ya 15 juta, makanya tabelnya berarti penghasilan neto sebulan 15 juta untuk suami, 8 juta untuk istri. Berarti kalau setahun 180 juta untuk suami, 96 juta untuk istri. Nah, karena mereka memiliki dua NPWP, maka penghasilannya digabung. Ya, penghasilannya digabung menjadi sebesar 276 juta. Oke. Lalu kita akan pakai PTKP-nya yang digabung tadi. Nah, PTKP penghasilan suami istri digabung. Jadi PTKP penghasilan suami istri digabung itu untuk suami istri yang masing-masing memiliki NPWP, cuy. Oke. Nah, jadi jangan kebalik ya. Nah, kita masuk ke PTKP suami istri penghasilannya ini digabung, oke? Sehingga masuk dia di K13. Nah, sebesar 126 juta. Berarti masuklah dia di sini 126 juta. Oke? Lalu penghasilannya tadi kita kurangkan dengan PTKP-nya yang K13. Sehingga dapatlah penghasilan kena pajaknya sebesar 150 juta. Nah, lalu kita akan hitung PPh-nya. Nah, PPh 21 berarti dengan PKP 150 juta, maka 60 juta dikali 5% itu 3 juta. Kemudian 15% dikali 90 juta, yaitu 13 juta 500. Nah, oke? Sampai sini gampang ya. Lalu kita totalkan sehingga jumlah PPh gabungan sebesar 16.500.000. Nah, berapa yang dibayarkan suami? Maka kita hitung. PPh suaminya itu adalah 180 juta penghasilan netonya dibagi dengan total penghasilan neto mereka dikali dengan PPh gabungannya, sehingga si suami memperoleh PPh 21-nya sebesar 10.760.870. Ini sudah saya bulatkan ya. Harusnya berkoma, saya bulatkan saja biar gampang kita menghitungnya. Sementara PPh si istri yaitu 96 juta dibagi 276 juta dikali PPh gabungannya, yaitu sebesar 5.739.130 rupiah. Kurang bayar nih ya. Nah, terjadi kurang bayar nih cuy. Nah, sementara PPh yang sudah dipotong perusahaan mengacu peraturannya pemerintah tadi, nah yang ini dia. Yang ini yang sudah dipotong perusahaan sebesar 10.200.000 untuk suami, sebesar 2.100.000 untuk istri. Nah, ya kan? Ini PPh 21 yang sudah dipotong oleh perusahaan masing-masing, baik suami maupun istri. Ya kan, suami sebesar 10,2 juta, kemudian istrinya 2,1 juta. Nah, kalau kita lihat di sini, maka terjadi kurang bayar kan gitu. Kalau dia memiliki
dua NPWP atau masing-masing suami istri memiliki NPWP. Terjadi kurang bayar di sini, coy. Nah, kalau kita melihat dari perhitungannya. Nah, sehingga nanti kurang bayar ini ya, kurang bayar ini atau PPh yang masih harus dibayar itu akan dibayarkan oleh si wajib pajak tadi, yaitu si suami dan si istri. Nah, nanti ada di laporan SPT-nya itu. Nah, ada di formnya. Maka kurang bayar si suami sebesar Rp560.870, sementara kalau si istri sebesar Rp3.639.130. Tinggal dikurangkan saja ya. Nah, jadi kurang bayar ini nanti akan dibayarkan oleh si wajib pajaknya, si Pak Yanto dan si Ibu Tiara. Makanya dikatakan dia PPh yang masih harus dibayar. Oke? Nah, jadi kalau kita simpulkan cuy, kalau kita sudah menikah, memang lebih baik itu adalah digabung aja hartanya sama istri cuy, ya kan? Nah, biar apa? Biar PPh-nya lebih murah. Intinya, jika suami istri memiliki satu NPWP, maka nilai PPh 21 terhutangnya itu akan lebih rendah ya dibanding apabila suami istri masing-masing memiliki NPWP. Nah, seperti yang kita lihat ini, kalau masing-masing suami istri memiliki NPWP, maka terjadi kurang bayar nantinya. Di mana kurang bayar ini harus dibayar oleh si wajib pajak tersebut. Makanya dikatakan PPh yang masih harus dibayar, kan, oleh Pak Yanto dan Ibu Tiara tadi. Nah, jadi sebaiknya memang satu NPWP aja kalau suami istri cuy, ya kan? Nah, biar lebih murah cuy PPh-nya, ya kan? Nah, itu dia cuy. Ingat pesan Pak Hotman Paris, ya kan? Semua dia buat senama istrinya, ya kan? Jadi kemana-mana aman kita cuy. Oke, thank you ya. Jadi sampai di sini untuk perhitungan PPh 21 untuk PKP terbaru tahun 2023. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menggunakan video saya sebagai bahan pembelajaran. Tetap semangat, jaga kesehatan. 3, 2, 1, go. Close the door. Bye-bye.